hadis riwayat Muslim, riwayat Abu Yahya Syu'aib bin Sinan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah membaca hadis tentang sabar dan syukur dengan benar, jelaskan arti hadis secara keseluruhan, lalu menjelaskan makna sabar dan syukur dalam Islam, menyebutkan 5 sabar dan syukur bagi kehidupan, dan yang kelima yang paling penting yaitu menerangkan bagaimana sikap sabar dan syukur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu mau refleksi, Ibu mau persepsi terlebih dahulu. Mau tanya kepada kalian, kalau misal mendapatkan hadiah atau nilai bagus, Mbak Hani apa yang dilakukan? Kalau dapat hadiah nih dari siapa gitu? Ibu pertama syukur, ya alhamdulillah. Oke. Senang sekali. Pintar sekali, bagus itu. Kalau Mbak Naila misal kalau kehilangan barang, itu apa yang dirasakan Mbak Naila dan gimana sikapnya Mbak Naila? Sedih Bu, tapi tetap semangat, maksudnya mengikhlaskan. Tetap Sabar. Iya benar, kalau kita mendapatkan hadiah kita bersyukur. Kalau kita mendapatkan musibah kita harus bersabar. Nah, kita akan mempelajari bagaimana ketika dua kondisi ini menurut hadis nantinya. Di sini Ibu akan ada video pembelajaran. Nanti ini salah satu Hari ini kita mau berbagi cerita tentang kenapa bapak kita cuma berdoa punya Nadia kemarin ayam goreng udah gitu banyak banget memang bukan bisa dianggapnya sederhana ya. Tapi ini juga cuma dari aku loh. tapi kan aku juga pengen makan sama ayam goreng terus tiap hari kan Gak boleh gitu dia. Kita itu harus mensyukuri nikmat kita tiap hari tanpa harus mau. Ya apalagi dia sangat ibu pasti enak. oh iya ibuku bukan bahasa Indonesia kita memang makanan kesukaan aku banget Lihat dia, ternyata orang lain belum menghargai apa yang kita punya. Allah kasih kita makanan yang baik, dan itu harus disyukuri kan? iya ya ternyata enak juga terima kasih ya Allah alhamdulillah ya rabbil alamin. Dan itu dia, kamu ingat kan nasihat Ibu Sela? Yaitu, anak-anak, tahu nggak? Bersyukur itu tidak hanya saat kita punya banyak hal atau memiliki apa yang kita mau. Bersyukur itu seharusnya juga dilakukan ketika kita diberikan apapun itu, walaupun sedikit, kita menyadari itu semua adalah pemberian
Lalu setelah itu ibu mau ada bekal hadis ini yang tadi ibu sudah terangkan, hadis terkait bersyukur dan bersabar. Nanti ibu baca dan kalian tentukan ya, ini untuk bekal hafalan pertemuan berikutnya, nanti setoran hafalan ke ibu. Sebelumnya ibu baca atasnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah an Abi Yahya Syu'aib bin Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ajaban li amril mu'minin. Ajaban li amril mu'minin. Inna amrahu kullahu lahu khairun. Inna amrahu kullahu lahu khairun. Wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'minin. Wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'minin. In asabathu sarra'u In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu. syakara fakana khairan lahu. Wa in asabathu dharra'u Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairun lahu. sabara fakana khairan lahu. Rawahu Muslim. Rawahu Muslim. Oke, tepuk tangan ketika semua. Nanti dihafalkan dalam pertemuan ke depan. Dan ini hadisnya artinya apa? Artinya sungguh menakjubkan. Urusan seorang mukmin, semua urusannya adalah kebaikan baginya. Hal itu tidak dimiliki selain orang yang beriman. Jika mendapat kesenangan, ia bersyukur sehingga apa? Menjadi kebaikan baginya. Jika mendapat kesusahan, ia bersabar sehingga apa? Menjadi kebaikan baginya. Kesimpulannya ini, saat senang bersyukur maka akan mendapatkan kebaikan. Saat susah bersabar itu juga dapatkan kebaikan. Lalu makna hadisnya apa? Orang beriman itu semua urusannya itu bernilai kebaikan. Ketika mendapat kesenangan bersyukur, ketika mendapatkan kesusahan bersabar, dan keduanya ini bernilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu, apa sih pengertian sabar? Bisa dibacakan Mbak Naila, sabar itu apa? Sabar adalah menahan diri dari rasa keluh kesah, menahan lisan dari mengeluh, dan menahan anggota badan dari perbuatan yang tidak semestinya ketika menghadapi musibah. Betul. Lalu bedanya apa sih di sekolah dan di rumah? Contohnya ketika di sekolah, ketika menerima nilai ujian dengan lapang dada apapun hasilnya, kalau Mbak Pia biasanya dapat ujian nilainya baik. Baik, alhamdulillah kita menerima nilai ujian dengan lapang dada. Kalau misal nilainya matematika kurang dari KKM, ya udah kita lapangkan dada, kita perbaiki, kita belajar lagi. Lalu sabar menghadapi teman yang menyebalkan. Di sini ada yang nyebelin nggak teman? Ada. Oh, si Hani ini ya. Lalu yang ketiga, tekun mengerjakan tugas yang sulit. Kalau sulit ya ditekuni saja, insya Allah lama-kelamaan akan merasa mudah. Lalu ketika di rumah, misalnya sabar saat diminta membantu pekerjaan rumah. Di sini ada yang susah nggak ya dikongkon ibu ini Mbak Sutia? Enggak Bu, alhamdulillah. Lalu tidak marah ketika dinasehati orang tua. Ketika orang tua menasehati, jangan ikut marah. Ya, jawabnya apa biasanya Mbak Naila kalau orang tua menasehati? Apa? Gitu. Masya Allah. Lalu yang ketiga, tenang menghadapi adik yang lalu. Saya kalau punya yang adik, ya kita sabar menghadapinya. Walaupun kadang greget ya anak-anak. Iya, kita harus sabar. Nah, dalilnya apa dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 153? Ada yang tahu dalilnya sabar? Inna sabirin, pinter-pinter anak kelas 7 ini. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Lalu pengertian syukur, apa itu Mbak Hani? Syukur itu apa sih? Adalah mengakui dan merasakan nikmat Allah dengan hati, lisan, dan kedua. Betul sekali. Syukur dengan hati maksudnya apa? Mengakui bahwa setiap nikmat itu berasal dari Allah semata. Syukur dengan lisan apa? Biasanya mengucapkan gimana
tidak berputus asa karena kita sudah memiliki sikap yang sabar. Lalu hikmah syukur apa Mbak Supiah itu yang pertama? Nikmat Allah bertambah dan berlimpah. Iya betul sekali Mbak Supiah. Kalau merasa bersyukur nikmatnya ditambah atau malah berkurang? Ditambah, ini berarti fakta sekali. Nikmat Allah bertambah dan berlimpah, dicintai dan diridhoi oleh Allah. Terus yang terakhir menjadi pribadi yang rendah hati. Nah ini ibu mau bermain game nih. Game apa sih? Game tahu Wheel of Names itu yang kita nanti milih nomor berapa nanti ada soalnya. Maaf ya anak-anak, tadi sedikit ada problem. Ini ibu lanjutkan lagi. Di sini ada angka 1 sampai 8. Nanti kalian ibu tunjuk satu persatu untuk memilih angka tapi pakai speed. Nanti kalau bisa dapat nomor 3 ya nanti dapat soalnya nomor 3. Paham? Ya. Dimulai dari mana dulu? Dari Hani. Yang ini nomor 3 ya. Lalu Mbak Tia. Mbak Supiah. Tadi Mbak Umi dapat nomor berapa? 3. Sebutkan hikmah dari sabar. Bisa apa kalau sabar itu yang punya? Satu aja nggak apa-apa. Mempunyai teman yang banyak. Karena bersabar. Iya, Apa bantunya? iya, ternyata dengan bersabar itu semua teman tuh kita ya orangnya sabaran, enak terbuka, jadi menghadapinya dengan sabar. Tepuk tangan untuk Mbak Hani. Lalu selanjutnya Mbak Tia tadi nomor berapa dapatnya? 4. Sebutkan hikmah syukur. Apa Mbak Tia syukur nanti dapat apa? Takut, bisa, ya, tenang, terus mendekatkan diri kepada Allah. Betul nggak teman-teman? Betul nggak anak-anak? Betul. Betul. Tepuk tangan. Lalu Mbak Supiah. Nomor 6 syukur. Apa itu? Contoh sabar di sekolah. Gimana Mbak Supiah kalau di Seperti sekolah? yang dikatakan tadi, ketika kita mendapatkan nilai yang tidak memaksa, kita harus bersabar dan berbohong. Benar nggak anak-anak? Benar. Benar. Sekarang Mbak Naira nomor berapa? 9. 9 kelewati nggak ada 8 berapa? Mengapa orang beriman selalu berdoa kebaikan? Kenapa iya kan? Karena Allah akan menambah nikmat seorang yang beriman. Betul nggak teman-teman? Betul. Oke, ini tepuk tangan. Nah, Mbak Naira silakan. Nomor 2, Bu. Apa? Apa arti syukur? Syukur itu apa sih? Syukur itu merasa cukup. Cukup. Benar nggak anak-anak? Betul. Betul. Oke, itu sekarang kita mulai dari juga. Ya, selanjutnya masuki ketika kita Ibu sudah lihat jamnya sudah masuki jam pulang sekolah, ini udah siang-siang jam 2. Maka kita tutup dengan refleksi. Nikmat apa sih yang paling kalian syukuri hari ini?
beriman sehat tentunya. Kalau kalian mendapatkan ujian dan cobaan, kalian bersabar. Apa yang kamu lakukan setelah mempelajari hadis ini? Tentunya menerapkan di kehidupan sehari-hari. Kesimpulan pada pertemuan kali ini adalah orang beriman itu selalu memperoleh kebaikan dalam segala kondisi. Lalu ketika kita mendapat nikmat, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati, lisan, dan